Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, melalui komik digital oleh saya Mardiah MPD dari SD Negeri 20 Payakumbuh, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Assalamualaikum Bu Mayang, lagi apa? Lagi sibuk ya? Waalaikumsalam Bu Mardiah. Enggak kok Bu, cuma saya lagi sedikit bingung nih. Kenapa ya murid-murid saya belajarnya kurang semangat dan kurang aktif? Nilainya juga nggak sesuai dengan harapan. Ada solusi nggak Bu? Oh begitu ya. Ngomong-ngomong, apakah Ibu sudah menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam proses pembelajaran belum? Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya baru dengar tuh Bu. Bisa Ibu jelaskan tidak? Saya juga baru belajar di modul guru penggerak, Bu. Baiklah, saya akan mencoba jelaskan ya. Jadi, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, di mana kita sebagai guru harus bisa memahami karakter murid, serta menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, Bu. Kodrat alam dan kodrat zaman itu artinya apa ya, Bu? Kodrat alam adalah hakikat alami yang dimiliki oleh setiap individu, sedangkan kodrat zaman adalah keadaan dan tuntutan zaman di mana kita hidup. Terus, apa hubungannya dengan cara kita menuntun anak, Bu? Ya ada dong, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, sebagai pendidik kita harus menghormati kodrat alam setiap anak, yaitu potensi dan bakat yang dimilikinya, dan juga harus membimbing mereka agar bisa menghadapi tuntutan zaman dengan bijaksana. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi, kita harus membantu anak menemukan bakat mereka dan juga membekali mereka dengan keterampilan yang sesuai dengan zaman. Bisa tidak Ibu jelaskan kepada saya bagaimana kita mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran? Setiap murid memiliki keunikan dan potensinya masing-masing. Jadi, di dalam proses pembelajaran, saya mencoba memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki tanpa memaksakan kehendak saya sebagai guru. Jadi, kita harus mendengarkan dan memahami kebutuhan serta keinginan murid ya, Bu. Iya, benar sekali Bu Mayang. Kita harus bisa memahami murid mulai dari karakteristik dan gaya belajarnya. Dengan demikian, kita bisa membimbing mereka untuk tumbuh menjadi pribadi yang seimbang dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam menuntun murid agar bisa menjadi manusia yang sesuai dengan kodratnya, kita pun perlu memberikan pembelajaran yang kekinian tanpa menghilangkan nilai-nilai leluhur budaya kita. Oh iya Bu, tentang murid yang kurang bersemangat di kelas, kira-kira bagaimana ya agar pembelajaran yang saya sampaikan bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh murid? Saya biasanya di awal akan mengelompokkan murid sesuai dengan cara belajar mereka masing-masing, Bu. Kemudian saya menggunakan berbagai macam metode pembelajaran agar semua kebutuhan belajar murid di kelas bisa terpenuhi. Kita bisa mengibaratkan pendidikan seperti planet-planet dalam tata surya. Setiap planet memiliki jalur orbitnya masing-masing. Ada yang cepat berputar mengelilingi orbit, ada pula yang lambat. Begitu pula dengan murid yang memiliki kemampuan dan cara mereka sendiri dalam belajar. Apakah ada cara lain yang Ibu lakukan di kelas selain mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajarnya, Bu? Dalam pembelajaran, saya sangat ingin murid saya bisa belajar dengan perasaan senang dan bahagia. Beberapa hal yang saya lakukan adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti menggunakan IT, video pembelajaran yang menarik, menyisipkan ice breaking, juga membuat games pembelajaran yang berhubungan dengan materi agar murid tidak merasa bosan. Oh, begitu ya Bu. Baiklah, saya akan coba terapkan juga di kelas saya. Namun, apakah ada tantangan yang Ibu temui selama Ibu menerapkan pembelajaran tersebut? Tantangan tentu saja ada, Bu. Terkadang masih ada murid yang kurang aktif dan kurang bisa mengontrol dirinya saat pembelajaran berlangsung. Wah, saya juga demikian, Bu. Memang penanaman budi pekerti menjadi PR besar untuk kita menanamkan karakter yang baik kepada murid. Setuju, Bu. Oleh sebab itu, pendidikan budi pekerti harus menjadi tanggung jawab kita semua. Kita perlu berkolaborasi dengan orang tua murid dalam membentuk budi pekerti dan karakter yang baik untuk murid.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat yang paling utama dan yang paling baik dalam melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekertinya. Wah, terima kasih banyak Bu Mardiah. Saya mendapatkan banyak pembelajaran dari diskusi kita hari ini. Saya sekarang paham bahwa sebagai pendidik kita harus menuntun murid sesuai kodratnya. Kita harus bisa menghargai keunikan setiap murid, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Karena pendidikan tidak hanya terbatas pada transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan pembentukan karakter dan kepribadian anak. Demikian tugas demonstrasi kontekstual dari saya dalam bentuk komik digital. Kembali lagi nanti di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.